Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikayatul Alia, saya dari kelas 5C, bimbingan konseling Islam. Nah, di sini saya akan melaksanakan bimbingan konseling individu dengan memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling. Selamat menyaksikan teman-teman. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Sahrul ya? Iya. Oh, Saya Mas. Iya saya Sahrul. iya. Panggil Sama aja Mas. siapa? Sama siapa kesini Mas? Sendiri. Oh, Sendiri kok. sendiri. Ya deket ini kan. Iya. Kalau boleh tahu, Mas ini dari mana ya? Dari Waringin Kurung. Oh, dari Waringin. Mas Sahrul kesini untuk melakukan konseling kan? Iya. Iya. Mas Sahrul tahu saya dari siapa? Kebetulan dari teman saya. Oh, dari teman. Iya. Mas Sahrul sebelumnya udah pernah melaksanakan konseling belum? Sebelumnya belum sih, baru kali ini. Oh, berarti belum ya. Kebetulan pertamanya dengan saya gitu. Iya. Kebetulan. Di sini saya ingin menjelaskan ya apa sih itu konseling ya. Jadi konseling itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor. Di sini konselornya saya kepada konseling yang mana konselingnya itu Mas Sahrul dengan secara face to face. Di sini saya juga sebagai konselor memberikan bantuannya ini secara sukarela gitu ya. Secara sukarela membantu Mas menyelesaikan masalahnya. Nah, pada konseling ini kita memiliki beberapa asas, Mas. Jadi ada asas kerahasiaan. Nah, yang mana asas kerahasiaan ini Mas itu cerita di sini meluapkan masalahnya itu tidak usah takut ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu karena di sini kita sifatnya rahasia, tidak akan disebarluaskan begitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu Mas Sahrul memberikan keterbukaan. Mas Sahrul meluapkan masalahnya kepada saya itu dengan secara terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu Mas ya. Dan saya juga memberikan solusi itu juga dengan terbuka, dengan sukarela juga. Nah, tadi juga ada asas kesukarelaan. Nah, ya yang tadi sudah saya jelaskan, di situ ada asas kesukarelaan yang mana Mas dan saya juga harus bersukarela untuk memecahkan masalah ini gitu kan ya, cerita tidak usah ditutup-tutupi. Dan kemudian ada asas keputusan ada di tangan klien. Jadi keputusan ada di tangan klien ini, keputusan akhir itu dipegang oleh Mas. Saya tidak ada hak untuk memutuskan keputusan itu. Nanti keputusannya ada di Mas sendiri. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin cukup sih. Iya. Kita lanjut saja ya Mas. Ya, boleh. Kalau boleh tahu Masnya kenapa nih? Ya, kenapa ya? Oh ya, Sebenarnya sebelumnya ini. sebentar. Sebelumnya Mas apa nih pekerjaannya atau kuliah atau bagaimana? Kalau boleh tahu kerjaan Masnya apa ini? Karyawan sih. Oh, Di PT. karyawan. Ya, di salah satu PT. Udah berapa lama kerja di situ? Baru sih, baru berapa bulan gitu, cuma sekitar 8 bulan, 9 bulan lah. Oh, gitu. Sebelum kerja di PT itu pernah kerja lagi nggak? Sebelumnya belum pernah sih, baru pertama kali kebetulan langsung ke PT gitu. Terus kenapa nih Mas Sahrulnya ada masalah apa dengan kerjaannya? Kalau boleh tahu? Ya sebenarnya sama orang-orang sekitar sih ya, sama lingkungan, terus kemudian sama pribadi juga mungkin gitu kan, karena waktu yang kurang menentu. Terus ya sering pokoknya
sering ngerasa apa ya, terbebani. Padahal ya contoh kayak misalkan tugas saya itu cuma segini, tapi ada beberapa tugas yang bikin saya sampai lembur contohnya gitu kan, waktunya maksudnya nggak seharusnya lembur tapi saya lembur gitu. Kayak sebenarnya ya apa be aja gitu, biasa aja, nggak apa-apa gitu, nggak bermasalah. Cuma kan saya juga manusia, nggak bisa setiap hari berterus-terusan berkelanjutan selalu lembur, itu nggak bisa, karena pasti ada lemesnya kan. Itu pun sebenarnya dari teman-teman sih yang udah lama ya, apa mungkin karena saya baru gitu kan, akhirnya mereka memberikan tugas itu kepada saya gitu. Sehingga mereka tuh cuma enak-enakan gitu, akhirnya malah saya yang bekerja keras itu sampai lembur ya gitulah. Jadi kurang apa ya, kurang nyaman aja gitu. Berhubung ya mau gimana lagi kan gitu, saya juga masih baru, harus nerima gitu, daripada saya harus berhenti kerja ya kan. Bener. Ya itu aja sih paling. Jadi masnya ini merasa terbebani dengan tugas-tugas gitu ya, tugas-tugas yang emang seharusnya bukan tugas mas sendiri Iya, gitu. benar. Masalahnya ini udah berapa lama ya? Lumayan sih, jadi di awal-awal itu sekitar udah dapat sekitar 3,5 bulan. Itu masih apa, 3,5 bulan itu di awal itu masih aman, masih biasa-biasa saja. Nah di 4 bulan ke 5 bulan, nah mereka udah mulai ini tuh, mulai ya ngasih inilah, coba dong tolong Aja kerjain gitu. ini gitu, tolong kerjain ini. Akhirnya Keterusan gitu. saya terima sekali, kedua kalinya, ketiga kali akhirnya keterusan. Tapi ya tetap aja sih, mau gimana lagi gitu kan, namanya juga bikin ya atasan. Berarti dari masalah ini masnya terbebani gitu ya. Jadi kayak saya juga punya waktu gitu kan. Masnya punya waktu sendiri tapi malah terbebani dengan tugas-tugas orang lain gitu. Sebelumnya mas pernah apa namanya mengajukan ataupun bilang gitu ke teman lainnya ataupun ke atasan sendiri gitu, kalau misalkan teman-teman mas ini kadang ngasih tugas tuh ke Mas Sahrul gitu, apa udah pernah dilakuin belum gitu? Waktu itu saya pernah, saya lapor ke atasan seperti ini kejadiannya, maksudnya saya alami itu bikin saya kurang nyaman loh. Iya. Terus kata atasan ya udah nggak apa-apa, yang penting maksudnya tugas itu diketahui bahwasanya tugas itu dilakukan oleh saya gitu. Yang penting daripada maksudnya biar kalau saya bekerja itu lapor, kalau lembur bilang gitu, jadi biar terdata, atau biar nggak yang ngerjain saya tapi yang di ini orang lain gitu. Berarti atasan juga udah mengetahui ya Udah kalau misalkan itu tuh kerjaannya Mas Sahrul gitu, bukan kerjaannya orang lain gitu. Kan Mas Sahrul sedang menghadapi masalah kayak gini nih. Sebelum datang ke saya, Mas udah ini belum, apa maksudnya kayak menangani sendiri gitu. Bagaimana masalah ini biar teratasi dengan sendirinya masnya gitu. Saya udah coba sih ya sebenarnya, kayak cerita ke temen gitu. Akhirnya temen juga ngasih solusi kayak gini aja, ada juga yang ngasih solusi berhenti kerja aja, tapi kan mau dari mana lagi kan gitu ya, dari mana lagi. Akhirnya saya cari-cari solusinya, ya paling saya jalani aja dulu untuk 1 tahun. Kalau misalkannya masih gini-gini aja, ya saya bisa ajukan banding atau apa ke atasan kan gitu. Itu sih paling solusi saya nanti. Untuk saat ini saya hanya bisa menjalani aja sih. Iya bener banget Mas Sahrul. Apa namanya, solusi yang udah diomongin tadi sama Mas Sahrul itu bener banget. Kita bisa bicara dengan atasan kita bahwa teman kita tuh seenaknya gitu ya, nggak apa-apa itu kita bilang kalau misalkan teman kita tuh seenaknya ngasih tugasnya dia dibebanin ke kita gitu. Siapa tahu kan atasannya juga nanti bisa menangani ataupun bisa menghadapi orang ini, menasehati ataupun
ngasih tahu lah biar nggak ke Mas Sahrul lagi gitu kan. Ya makanya pas waktu itu juga kan pas saya kasih tahu ke atasan ya beliau ngasih solusi kayak gini, yang penting laporan ada data, ada dokumentasi biar nggak salah paham. Selain solusi yang ngadep ke atasan itu, apalagi yang udah Belum sih, baru itu aja. iya solusi Mas Sahrul ataupun udah ngomong lah ke atasan gitu, semoga atasan juga bisa menangani dan ngasih tahu gitu ke karyawan lain gitu. Terus Mas, kan tugas orang lain ditimpa ke Mas gitu kan. Iya. Itu kadang Masnya itu dikasih imbalan apa enggak? Ada aja sih sebenarnya, ya ada aja yang ngasih nitip nih terus nanti dikasih apa gitu ya. Cuman keseringan yang Jadi, cuma ngasih aja iya. gitu, nggak paham apa gimana gitu ya bahasanya, padahal harusnya kan ya setidaknya terima kasih lah, ucapan terima kasih ya, apa nggak seenaknya ngasih udah ngasih ya kan gitu. Iya. Makanya dari situ agak kurang. Boleh saya memberikan sedikit solusi? Boleh silakan. Nah, coba selain Mas Sahrul itu bilang ke atasan, Mas Sahrul juga itu kayak punya jadwal sendiri gitu, list schedule gitu. Jadi biar kita juga tahu nih waktu istirahat kita, waktu kerja kita gitu Mas. Tuh, jadi bisa bikin list jadwal gitu kan ya, karena tubuh kita juga butuh istirahat gitu. Terus coba kita itu berani berkata tidak ketika kita diberi tugas tambahan yang memang itu bukan tugas kita gitu. Mas Sahrul bisa bilang tidak bisa karena waktu saya sudah selesai atau apa gitu. Pokoknya Mas Sahrul mencoba bilang tidak gitu biar orang lain tuh nggak seenaknya gitu sama Mas Sahrul gitu kan. Dan kemudian bisa ambil cuti tuh Mas Sahrul ketika emang waktunya udah nggak ada tugas nih, Mas Sahrul tugasnya udah selesai, bisalah ambil cuti gitu. Buat apa? Buat refreshing gitu kan, meluapkan angin-angin ataupun masalah yang ada di pikiran kita gitu kan. Lalu Mas Sahrul harus mencoba pola hidup sehat gitu. Atur jadwal juga buat olahraga ataupun aktivitas-aktivitas yang disenangi Mas Sahrul, contohnya ya olahraga futsal, bulu tangkis gitu kan. Kalau misalkan memang itu salah satu hobi ataupun kesukaan kita, pasti kita juga ngerasa kayak senang, terus refresh banget gitu otaknya gitu. Nah mungkin itu saja sih solusi dari saya gitu. Semoga Mas Sahrul bisa menerima gitu kan, melakukan solusi-solusi yang sudah saya berikan. Mungkin nanti saya coba ya. Terima kasih ya teman bisa dari solusi-solusi dari kakak, semoga ya bisa membantu lah. Iya. Bisa membantu saya. Ya sudah. Kemudian apa kan kita masih ada waktu buat konseling lagi nih. Apa Mas Sahrul punya waktu kapan nih untuk melakukan konseling lagi? Mungkin nanti saya kabarin depan kosong Ya, berarti minggu depan ya. Nanti kalau bisa nanti langsung kabarin aja. Kalau misalkan minggu depan mau diganti hari lain juga nggak apa-apa, bisa kabarin aja gitu. Nah semoga itu bisa membantu masalah yang sedang dihadapi Mas Sahrul gitu.
Sahrul. Makasih juga. Iya. Keluar gitu. Salam salam. Oke. Mungkin itu aja. Makasih ya Kak. Iya, Saya mungkin langsung sama-sama. karena ada waktu juga. Nanti langsung chat aja ya. Ya, Lewat siap. WA. Iya. Ya Kak, mari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.